Ya, bagi yang baru menjumpai channel saya, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Mudah-mudahan pengalaman pekerjaan yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula khususnya, ya. Ya, di sini kita ada servisan. Ini servisan operan ya dari temen juga sesama teknisi. Cuma beliau fokusnya biasanya di TV tabung ya dan kulkas. Jadi TV ini sebelumnya sudah diperbaiki ya. Jadi saya akan ceritakan dulu kronologinya ya. Untuk tipenya Polytron ini PLD32T7511. Itu untuk tipenya. Jadi ini awalnya katanya TV-nya ini pertama dinyalakan ya. Pertama dinyalakan dia keluar logo Polytron. Keluar logo Polytron lalu gambarnya gelap. Suaranya tetap normal. Jadi begitu di on kan ya TV-nya, dia sempat timbul Polytron ya. Lalu gambarnya hilang ya. Lalu siarannya normal, jadi ada suara ya. Jadi gambarnya gelap. Jadi intinya ini permasalahan ada di lampu backlightnya nggak hidup gitu ya. Jadi lampu backlightnya itu nggak menyala, tapi suaranya ada. Lalu diceknya power supply-nya ya. Awal mulanya ini power supply-nya katanya sudah dicek. Power supply-nya dicek ya. Untuk inverter backlight-nya, tegangannya di sini ya. Karena kalau TV sudah on, sudah mau di remote ya. Artinya mesin mainboard 90% bagus. Nggak ada masalah gitu. Karena masih mau diperintah on off dan suaranya juga normal ya. Jadi biasanya kerusakannya kebanyakan di power supply-nya. Power supply-nya atau di backlight-nya yang putus gitu. Ataupun setengah putus. Jadi untuk kasus ini tadi, untuk backlight-nya ya di sini tegangannya itu normal. Setelah diukurnya tegangannya normal, katanya sempat naik ke 20 volt di sini, 16-19 volt. Saat TV-nya di on kan ya. Jadi tegangannya di sini naik. Sesaat ke 18 volt ya. Lalu turun lagi ke 12 volt tegangannya di soketnya ini. Ya. Jadi coba saya akan ukur di sini tegangannya kira-kira berapa ya saat TV-nya di on kan. Nanti kita akan ukur tegangannya di sini. Ya, ini udah saya colok TV-nya. Saya akan colok ya. Nah, ini lampu sensornya sudah standby. Ini saya atur skala DC. Ya, sekarang kita akan ukur di sini ya. Di soketnya. Untuk pengukuran di soket ini silang ya. Kita akan ukur di antara pin 1 di sini sama yang 4. Karena di sini pasangannya. Tuh. Itu ya. Dan saya rapatkan lagi biar jelas. Bisa teman-teman perhatikan nih ujung multitester ya. Ini ground ya, di ground 1 karena ini di paralel ya di sini. Nah, ini di sini titik tegangannya ya. Di sini terukur 12 volt ya. 12 volt. Ini dalam posisi TV standby. Ya. Kalau memang power supply ini bagus ya, inverternya bagus. Biasanya ini nanti tegangannya naik ke 16 volt atau 18 volt atau 20 volt biasanya. Kalau kita TV kita on kan, ini saya akan on kan. Saya akan mencet dari remote. Tuh. Naik 17 volt baru turun kembali ke 12 volt. Ya. Namun backlightnya tidak menyala nih. Gelap mati. Tuh.
Harusnya di sini terang ya. Kalau sudah TV on, backlightnya menyala di dalam, maka akan terlihat ada cahaya. Tapi di sini gelap. Oke, sekarang saya matikan lagi. TV standby ya. Saya akan coba on kan lagi. Kita perhatikan sih. Ya, ke 17 volt naik sesaat, lalu turun lagi ke 11 volt, 12 volt. Ini TV dalam kondisi on ya. Ini suaranya ada. Kalau dipasang set-top box ini ada suaranya normal. Nah, jadi artinya power supply ini bagus untuk tegangannya. Kalau secara kasat mata ini bagus ya, karena dia memang tegangannya naik. Ini bagus. Oke, sesuai yang disampaikan sama saya tadi, setelah diukurnya katanya ini power supply-nya ini bagus, tegangannya muncul ya. Saya akan cabut. Nanti teman-teman bisa simak apa yang saya sebutkan supaya nanti teman-teman paham ya cara menanganinya kalau dapat kasus seperti ini yang sama ya. Nah, lalu karena ini diceknya bagus power supply-nya ya, lalu diceknya juga backlight-nya, dibongkar panelnya. Ini udah dibongkar tadi panelnya ya, diantar kemari. Panelnya ini nggak ikut, yang dibawa hanya casing ini, reflektornya ya, sama bingkai depannya tanpa layarnya. Jadi layarnya nggak dibawa kemari karena layarnya bagus. Kita fokusnya memperbaiki TV-nya ini ya, supaya gambarnya muncul ya. Jadi karena itu tadi dicek bagus power supply-nya, baru dibongkarnya, lalu diceknya backlight-nya di dalam. Oke ya. Setelah diceknya backlight-nya, katanya backlight-nya juga bagus, semuanya hidup ini backlight-nya, 3 salah satu nggak ada yang putus, semuanya menyala terang. Setelah diceknya menggunakan tester backlight ya. Jadi saya akan coba lagi, kita akan tes TV ini, backlight-nya ini pakai alat tester backlight, apakah memang ada yang putus bolanya ini atau enggak. Saya akan ambil alat tester backlight. Nah, di sini saya punya alat tester backlight untuk mengetes backlight. Ini tegangannya bisa diadjust sampai 50 volt. Kita akan coba tes backlight-nya. Saya akan colok. Saya akan hidupkan tester backlight-nya. Oke. Nah, jadi kalau untuk teman-teman pemula, kalau dapat kasus seperti ini biasanya bingung. Dicek power supply-nya bagus, dicek backlight-nya bagus, akhirnya bingung menentukan kerusakannya di mana. Diponis kadang ada yang dibeli power supply-nya, bisa juga ya. Kadang ada yang diganti backlight-nya satu set, mungkin bisa juga, kadang ada yang nggak bisa. Jadi saya akan tes backlight-nya ya. Kita akan cek apakah backlight-nya ini bagus atau tidak. Saya akan tancapkan positif ke positif, negatif ke negatif. Ya, oke. Bisa terlihat di sini semua backlight-nya hidup, tidak ada yang putus. Nah, ini. Jadi semua backlight-nya menyala normal tuh. Ya. Satu pun tidak ada yang putus, semuanya menyala normal. Kalau saya gunakan tester backlight untuk ngecek bolanya, ya, saya akan cabut. Lalu sekarang coba kita tes satu-satu dengan mencabut kabelnya. Saya akan cabut. Ya, ini kabelnya udah saya cabut ke backlight-nya. Sekarang saya akan tes ulang. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Ini backlight-nya semuanya nyala normal, tidak ada yang putus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, semuanya hidup, bagus ya. Jadi nggak bisa kita ganti. Kita ganti juga bolanya ini. Dengan ukuran yang sama ini, bakalan nggak hidup juga. Sama aja, nggak bakalan berhasil. Karena backlight-nya kita cek bagus.
Terus kita cek yang bola yang kedua, renteng yang kedua ini coba. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 hidup semua, normal. Nah, ini lampunya semuanya normal ya, bagus, tidak ada yang putus. Lalu kita akan cek rentengan yang ketiga. Apakah ada yang putus bolanya? Nah, itu 1 2 3 4 5 6 7 8 semuanya bagus untuk backlinknya. Nah, jadi itulah tadi yang membuat beliau bingung ya, karena dicek backlinknya bagus, dicek juga power supply-nya bagus. Nah, lalu dibawa kemari, katanya coba cek ulang ya. Katanya dia sanksi mainboardnya yang rusak. Nih. Nah, cuma kalau untuk Polytron seri ini mainboardnya kalau dia TV-nya masih ada suara, berarti mainboardnya bagus. Jadi bukan rusak juga di mainboard. Pastinya nggak di mainboard, 100% tidak di mainboard. Mungkin di power supply ya, tapi power supply-nya dicek bagus ya, tegangannya bagus, normal ya. Jadi backlink juga dicek bagus ya, dicek satu-satu juga. Ini tadi udah saya cek, diukur satu-satu ya backlinknya. Walaupun diukur satu-satu backlinknya ini semuanya nyala. Diukur satu-satu juga semuanya nyala. Ini semuanya backlinknya nyala. Tuh, nyala. Nyala ya. Nah, jadi diukur satu-satu juga dia menyala, semua backlinknya ini menyala kalau diukur. Nah, makanya beliau bingung dibawa kemari. Nah, jadi untuk kasus seperti ini saya sering dapati kerusakan seperti ini. Saya sering menjumpai di TV Polytron yang menggunakan dua mesin, yang model dua mesin seperti ini ya, ada power supply-nya, ada mainboardnya. Itu kebanyakan dia rusaknya itu sebenarnya bukan di lampunya ini nggak putus ya, cuma kalau saya bilang juga dirusak di power supply, tegangannya keluar, artinya bagus inverternya, tapi kenapa kok backlinknya nggak hidup ya. Nah, jadi kalau untuk kasus seperti ini teman-teman, solusinya ganti power supply-nya ya, beli aja power supply. Kalau mau biayanya mahal ya, kalau mau mahal biayanya silahkan beli power supply-nya. Nah, kalau ragu-ragu. Atau yang kedua solusinya, kalau nggak mau teman-teman beli power supply, nih, ini kan ada 8 kancing, 1 2 3 4 5 6 7 8 kancing ya. Kalau dia nggak mau nyala, ganti yang 7 kancing atau 6 kancing. Backlinknya ini diganti yang model pendek. Silakan teman-teman ganti backlinknya yang 7 kancing. Solusinya cuma seperti itu. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 kancing. Kalau yang bawaannya 8 kancing, 1 2 3 4 5 6 7 8 kancing. Ya, kalau teman-teman nggak mau beli power supply, ganti power supply-nya, ganti bola lampunya yang pendek, yang nilainya lebih kecil voltasenya. Nah, jadi ini kerusakannya sebenarnya kalau teman-teman punya IC-nya ya, IC drivernya bisa diganti IC drivernya. Yang pastinya ini bukan elko, ini elkonya sudah diganti. Bukan bawaannya ini udah diganti. Elkonya ya, sebelumnya elkonya ini. Nah, ini sebelumnya katanya udah ditukar elkonya. Ini elko berapa ini? 100 UF 50 volt nih. Itu bisa teman-teman lihat. 100 UF 50 volt ada dua, ini udah diganti. Yang baru malah nih 200 UF 50 volt lebih tinggi yang diganti, tapi nggak mau menyala juga karena memang bukan elkonya yang rusak, tapi yang bermasalah tuh IC drivernya. IC driver ke backlinknya ini yang lemah. Di bawah sini ada IC 6 kaki, biar saya tunjukkan ya.
Kalau teman-teman nggak mau beli power supply, bisa diganti IC drivernya. IC drivernya lemah, karena saya sering dapati kasus seperti ini. Dulu sempat bingung. Nah ini, kalau teman-teman ada IC-nya, tinggal diganti IC-nya ini nih, supaya tegangannya naik lagi jadi 28-27 volt ya. Karena ini tadi memang setelah saya pasang bola yang ini tadi ya, yang 7 kancing, dia hasilnya keluar tuh 21 volt, bukan 26 volt tapi 21 volt. Nah, jadi saya akan coba ya pasang bola yang 7 tadi, lalu kita akan coba nanti nyalakan TV-nya. Ya, ini udah saya rakit semua backlightnya ya, 3 ini backlight yang lama ya, karena ini backlightnya bagus. Kita akan memanfaatkan mungkin untuk TV lain nanti suatu saat. Nah, jadi ini pemasangannya sesuai ya dengan colokan yang lama, tinggal disambung kabel ya, karena di sini dia menggunakan soket beda. Nah, jadi yang lama ini nggak masuk, jadi saya solder ulang, positif ke positif ya, negatif ke negatif. Kabel merah dia ke positif ya, yang dari backlightnya ini, yang putih ke negatif. Di backlight ada tandanya ya, negatif positif, sesuaikan. Nah, jadi kita akan coba ya, ini setelah diganti menggunakan 7 kancing ya, mesinnya tetap yang sama, bukan saya ganti, masih bawaan itu. Nah, ya, sekarang kita akan colok TV-nya. Saya akan colok ya, ini udah standby. Sekarang kita akan coba nyalakan, apakah mau hidup backlightnya ini. Tuh, sudah berkedip ya, sekarang nyala. Bisa teman-teman lihat ya, 7 kancing per 1 batang, dia mau nyala. Tapi kalau teman-teman ganti yang menggunakan 7 kancing, 8 kancing seperti ini ya, ini 8 kancing, saya jamin tidak bakalan hidup. Dia akan berkedip sesaat lalu mati kembali, karena memang tegangannya nggak nyampai lagi ke 26 volt. Kalau ini kan 8 kali 3, 16 tambah 4 sekitar 24 volt. Sedangkan ini 22 volt cuma, atau 21. Kalau di sini saya ukur tadi 21 volt cuma keluarnya. Jadi power supply-nya hanya mengeluarkan tegangan 21 volt maksimum, tidak lebih dari 22 volt. Sedangkan yang ini 24. Jadi dia nggak mau stuck backlightnya, hidup sebentar lalu mati. Saya akan nyalakan, matikan, mati ya. Saya akan hidupkan. Ya, jadi kesimpulannya power supply-nya juga tidak rusak ya. Backlightnya juga yang lama tidak rusak. Cuma tegangannya melemah. Output dari IC drivernya, bukan elko-nya juga, karena elko-nya sudah diganti ya, diodanya sudah diganti, dioda juga tidak korslet. Tapi permasalahan ada di nilai backlight. Nah, jadi kalaupun kasus seperti ini teman-teman beli power supply ya, contohnya ini masih bawaan yang lama ya, contohnya. Kalau teman-teman beli power supply juga, nanti teman-teman pasang juga, kemungkinan dia tetap nggak hidup juga kalau kualitas power supply-nya yang teman-teman beli nggak bagus. Kecuali power supply-nya memang masih baru ya, tegangannya biasanya tinggi. Nah, jadi solusinya ya diganti dengan nilai voltase output yang lebih rendah backlightnya. Jadi segitu aja videonya, karena ini hanya untuk review ya. Untuk finishingnya saya akan rakit sendiri dan nanti dipasang sama beliau panelnya. Untuk perbaikan backlightnya sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.